Apa yang harus dilakukan setelah memiliki nilai tambah? Langkah berikutnya setelah Anda berhasil membuat nilai tambah produk Anda adalah bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada calon buyer. Disinilah peran dari marketing atau pemasaran bekerja. Jadi, bagaimana nilai tambah tersebut bisa diketahui oleh calon pembeli. Itulah tugas dari marketing atau pemasaran. Nah, di sini yang paling baik adalah pemasaran menggunakan konten. Ini juga termasuk pemasaran modern ya. Jadi sudah tidak zaman lagi ketika kita mempromosikan produk langsung secara hard selling ya kepada semua orang. Sebagai contoh, produk tertentu dipromosikan di televisi secara hard selling dan menarget semua orang ya secara sama rata. Sama halnya ketika beriklan di spanduk pinggir jalan atau di koran ya. Jadi secara psikologis orang-orang sudah mengetahui bahwa itu adalah iklan dan kebanyakan dari kita tidak akan mau merespon atau melihat iklan ya. Itu adalah pemasaran tradisional. Nah, di era modern saat ini, pemasaran sudah lebih efektif menggunakan konten, di mana ketika dulu kita mengejar calon pembeli, nah saat ini calon pembeli yang datang dan ingin mengetahui lebih jauh mengenai produk kita. Nah, konten di sini ini bisa berupa teks atau artikel ya, bisa juga berbentuk audio atau video. Media publikasi konten di sini misalnya untuk artikel ya, mengupas berbagai permasalahan dari calon buyer yang bisa diselesaikan dengan nilai tambah produk Anda. Media untuk mempublikasikan artikel ini bisa berupa blog ya, bisa juga menggunakan channel Telegram dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian jika konten ini berbentuk video ya, ini formatnya bisa dalam bentuk ngevlog atau bisa juga ngobrol santai dengan bintang tamu ya dan lain sebagainya. Media yang bisa digunakan salah satunya adalah YouTube. Kemudian jika kontennya ini adalah berbentuk foto atau gambar atau mungkin video singkat ya, media yang digunakan bisa Instagram. Jadi media ini banyak sekali dan kita juga tidak harus membuat semua jenis konten ya. Kita bisa fokus di salah satu terlebih dahulu, misalnya kita fokus di video atau di artikel ya, atau bisa juga fokus di gambar atau mungkin audio ya. Nah, di sini tentu bukan sembarang konten yang kita publish, melainkan konten yang sudah dikonsep secara matang, di mana konten-konten ini kita buat secara tepat target. Ada konten untuk cold market atau orang-orang yang asing ya, yang belum mengetahui apa masalah mereka, kemudian belum mengenal siapa kita. Nah, konten-konten tersebut harus mampu mengedukasi dan mengenalkan diri kita. Kemudian kita juga bisa buat konten yang untuk pelengkap ya, misalnya untuk meyakinkan atau mendukung konten-konten lainnya. Nah, ini bisa kita buat ya, kita konsep dengan sangat matang. Jadi semakin bagus kita mengemas informasi terkait produk kita dalam sebuah konten yang informatif dan menarik, maka hasilnya juga akan lebih baik. Jadi di sini kita orientasinya bukan kepada kuantitas atau jumlah konten yang mampu kita buat, melainkan kualitasnya ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah membuat dan mempublish konten di media yang kita pilih, berikutnya adalah mempromosikan konten tersebut. Jadi di sini kita datangkan orang agar melihat dan menikmati konten yang sudah Anda buat. Kemudian di sini kenapa harus melewati konten? Kenapa kita tidak langsung berpromosi atau menawarkan produk? Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa itu adalah pemasaran tradisional. Nah, saat ini
pemasaran modern adalah kita menggunakan konten. Nah, di sini konten ini memiliki banyak fungsi atau kegunaan. Di antaranya adalah untuk mengedukasi, kemudian untuk berpromosi secara halus ya, atau soft selling. Jadi tidak hard selling, karena orang secara umum cenderung membenci iklan yang to the point ya, yang hard selling. Kecuali orang-orang yang memang termasuk kategori hot market, ini berbeda ya. Tapi untuk kategori orang asing, orang yang masuk dalam cold market, maka mereka akan membenci iklan yang hard selling ini. Kemudian untuk membangun trust atau kepercayaan ya, karena seseorang mau bertransaksi ya, terlebih secara online kepada seller atau penjual produk, ini harus dilandasi dengan kepercayaan atau trust. Kemudian kegunaan berikutnya dari konten adalah untuk memfilter leads ya. Jadi ketika kita langsung berpromosi secara membabi buta, maka semua orang akan melihat iklan kita. Nah, kita harus tahu bahwa produk kita bukan untuk semua orang. Ketika kita menggunakan uang untuk menjangkau atau menayangkan iklan tersebut, maka akan banyak sekali uang yang terbuang sia-sia ketika iklan tersebut tidak menjangkau orang yang tepat. Nah, oleh sebab itu di sini saya sebutkan bahwa fungsi atau kegunaan konten adalah salah satunya memfilter leads. Jadi, biarkan orang membaca kontennya. Ketika mereka bukan target market kita, maka mereka tidak akan melanjutkan ya, tidak akan membaca konten lainnya. Kemudian mereka akan meninggalkan konten kita. Nah, itu adalah filter ya secara alami, bahwa biarkan mereka yang tidak tertarik, artinya mereka bukan target market kita. Kita tidak perlu berfokus kepada semua orang ya, tetapi kita harus berfokus dan berpromosi secara lebih tertarget kepada market yang memang membutuhkan produk kita. Kemudian gunakan semua media promosi yang bisa Anda jangkau. Ya, di sini bisa iklan gratis atau berbayar. Jadi periklanan apapun yang bisa Anda jangkau, yang bisa Anda lakukan, silahkan lakukan untuk mempromosikan konten yang sudah Anda buat ini. Oke, yang berikutnya di sini adalah agar Anda tidak menyesal ya, karena banyak sekali orang yang menyesal. Sebaiknya dari awal Anda harus melakukan list building. Jadi di sini Anda membangun database ya. Orang yang sudah membaca konten Anda, sebaiknya ini diarahkan ke sebuah offer atau penawaran gratis ya, untuk mendapatkan konten berikutnya yang kualitasnya lebih bagus ya, lebih premium. Nah, ini secara gratis, tetapi mereka harus memasukkan data, misalnya ini alamat email. Jadi bisa juga Facebook mereka ya. Jadi kita meletakkan konten premium ini dalam grup, jadi mereka harus join atau masuk ke dalam grup, itu juga bisa. Kemudian atau diletakkan di dalam channel Telegram, bisa juga ya, atau mungkin di grup WhatsApp. Jadi kita mendapatkan nomor WA mereka, ini juga bisa. Tetapi umumnya dalam internet marketing adalah mengumpulkan alamat email ya, karena ini memang yang terbaik menurut saya. Kemudian di sini dengan memiliki database tertarget ya, maka akan sangat mudah melakukan follow up dan mempromosikan lebih dari satu produk di waktu yang akan datang. Nah, di sini kita berpikir langsung untuk jangka panjang. Jadi Anda tidak harus menyesal ya ketika Anda mampu menghasilkan banyak penjualan, tetapi penjualan itu didapatkan dari iklan ya, dengan biaya yang mahal. Kemudian Anda tidak mengelola data tersebut, maka akan banyak sekali uang yang terbuang. Nah, ketika Anda melakukan list building, maka akan sangat efisien dalam segi biaya dan daya ledak nantinya ya. Oke, itulah tahapan ya setelah Anda membuat nilai tambah dari produk Anda.